Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 6 dengan judul Pernikahan Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Berkah. Perkenalkan, nama saya Syahani Fazaratna Putri. Saya Kurnia Fitriasari Wilujeng. Saya Muhammad Akhtar Pasha. Baik, materi bab pertama ini adalah cinta dan fitrah manusia untuk menikah. Apa sih cinta itu? Cinta merupakan kesenangan jiwa, pelipur hati, dan menghilangkan rasa gundah gulana yang pengaruhnya membuat manis kata-kata, menumbuhkan perilaku manusia, dan memperhalus perasaan oleh Al-Mukafi. Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya itu adalah perasaan yang manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana cinta pada dasarnya itu bersifat netral, hanya saja dapat bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif tergantung pada bentuk menyalurkannya. Menurut ajaran Islam, perasaan cinta ini akan membawa kebaikan apabila disalurkan dalam bingkai pernikahan. Nah, pernikahan itu apa? Pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Telah dijelaskan juga pada Quran Surat Yasin ayat 36 bahwa Maksudnya Allah yang telah menciptakan semua pasangan baik dari apa yang tumbuh di bumi dan dari jenis mereka manusia maupun dari makhluk-makhluk yang tidak mereka ketahui. Di mana wajar setiap manusia jika ingin memiliki pasangan karena eh, setiap manusia itu memiliki naluri berpasangan di mana untuk mewujudkannya itu dalam Islam dianjurkan untuk melalui pernikahan. Nah, selanjutnya apa sih hikmah pernikahan itu? Hikmah pernikahan ini yang pertama, memelihara keberlangsungan manusia, di mana pernikahan itu berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, melanjutkan keturunan dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan, manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hikmah pernikahan adalah mengontrol hawa nafsu, di mana dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian ada kemampuan biaya, maka menikahlah. Sesungguhnya ia lebih menahan pandangan dan lebih menjaga faraj atau alat kelamin. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasalah. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya. Jadi, pernikahan ini dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan kita dari pelanggaran yang diharamkan agama. Sebab menikah itu memperbolehkan masing-masing pasangannya itu melakukan hajat biologisnya secara halal. Jadi, kita harus menikah dulu. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah membuka karunia pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan pada Quran surat An-Nur ayat 32, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Jadi, cinta itu merupakan sesuatu yang alamiah pada manusia dan umumnya menjadi pintu menuju pernikahan sebagai sunnah Rasulullah, di mana memiliki hikmah memelihara keberlangsungan manusia, mengontrol hawa nafsu, dan membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yang B adalah kriteria pendamping hidup dan ikhtiar mencarinya. Dalam ajaran Islam, kriteria pendamping hidup itu lebih diutamakan dengan agama yang satu paket dengan akhlak terpujinya. Baru setelah itu, kita boleh mempertimbangkan latar belakang dan keluarga masing-masing, baik bibit, bobot, atau bebeknya. Di mana kan pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua diri yang berbeda, namun juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Dan disarankan oleh Rasulullah bahwa yang diutamakan itu agamanya terlebih dahulu dan akhlak terpujinya. Lalu, ikhtiar cara mencari pendamping hidup itu bagaimana?
Umumnya, cara mendapatkan pendamping hidup kan melalui perjodohan, pacaran, persahabatan, cinta pandangan pertama, intuisi, hingga ta'aruf. Tapi di dalam ajaran Islam, kita disarankan untuk mencari jodoh itu dengan ta'aruf. Nah, ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu adalah proses pertemuan atau perkenalan seorang pria dan wanita dalam suasana terhormat ditemani pihak ketiga dengan tujuan mencari pendamping hidup. Nah, dalam proses ta'aruf ini, pihak pria dan wanita dipersilahkan untuk saling menanyakan berbagai hal yang ingin diketahui, terutama terkait keinginan mereka masing-masing saat menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga nanti. Karena agar tidak menimbulkan kekecewaan di lain hari, dan masing-masing pihak itu diharuskan berkata jujur. Dan apabila mereka merasa cocok, maka disegerakan untuk menentukan waktu pernikahan. Tetapi jika tidak ada kecocokan, maka mereka dapat menghentikan proses ta'aruf dengan cara yang baik-baik. Nah, yang C adalah menjaga kesucian diri dengan tidak pacaran dan tidak berzina. Yang pertama, katakan tidak pada pacaran. Pacaran adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan hubungan berdasarkan cinta kasih menurut KBBI edisi ketiga 2002. Sedangkan menurut Duval dan Miller 1985, pacaran adalah aktivitas untuk menemukan dan mendapatkan pasangan lawan jenis yang kita sukai, nyaman, dan dapat dinikahi. Eh, Menurut hasil diskusi dari internet dan wawancara mahasiswa UM pada tahun 2011, kita dapat mengetahui keuntungan pacaran. Yang pertama, ada belajar mengenal karakter lawan jenis. Yang kedua, mendapatkan perhatian dari lawan jenis. Yang ketiga, mudah menyampaikan keluhan atau curhat. Yang keempat, ada yang meneraktir makan dan minum. Yang kelima, antar jemput gratis. Yang keenam, sarana menyalurkan hasrat atau nafsu seksual. Bila dikaji lebih lanjut, keuntungan pacaran di atas sesungguhnya tidak sepenuhnya berlaku pada sepasang pacaran. Malah, keuntungan bagi si pacar sangat mungkin menjadi kerugian bagi pacarnya. Sebagai contoh, keuntungan nomor 4 dan 5 umumnya merupakan kompensasi pihak laki-laki mungkin nomor mencari nomor 6 sebagai keuntungan. Dan selanjutnya ada kerugian pacaran. Yang pertama ada mengurangi waktu diri sendiri. Yang kedua mendorong orang untuk berbohong agar tidak agar tidak merugikan dirinya. Yang ketiga, menghabiskan uang. Yang keempat, menggapai cita-cita. Yang kelima, hati menjadi resah. Yang keenam, memunculkan fitnah. Yang ketujuh, hilangnya keperawanan atau keperjakaan. Yang kedelapan, menimbulkan aib ketika hamil di luar nikah. Yang kesembilan, menunda pernikahan karena asyik pacaran. Yang kesepuluh, terjadinya kekerasan dalam pacaran. Yang ke-11 menimbulkan sakit hati. Yang 12 menyebabkan konflik dengan orang tua jika tidak direstui. Eh, Beragam kan kerugian pacaran di atas tidak selalu terjadi pada setiap pelaku pacaran, tergantung bagaimana dengan gaya pacaran. Meskipun begitu, sejumlah kerugian hampir pasti dialami oleh pelaku pacaran, yakni pengeluaran bertambah, beternak dosa, sakit hati karena cemburu, dan mengulangi waktu berkarya. Ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam, aktivitas pacaran pranikah dengan beragam gayanya adalah haram, alias tidak dibenarkan apapun bentuk gaya pacarannya. Eh, Berikut eh, aturan bila pa- berikut aturan Berikut adalah aturan agama terkait hubungan laki-laki dengan perempuan non-mahram. Yang pertama ada larangan mendekati zina dari Quran.
Al-Isra ayat 32 dijelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua adalah larangan berduaan di tempat sunyi atau berhalwat. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berhalwat dengan seseorang perempuan mahram tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Yang ketiga, larangan melihat lawan jenis tanpa maksud yang dibolehkan agama. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang keempat adalah larangan menyentuh apabila memegang lawan jenis. Larangan menyentuh itu dikatakan sebagai dari kalian di kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Yang kelima, lingkungan pergaulan remaja sekarang cenderung bebas. Hal ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi remaja Muslim. Selanjutnya, yang kedua ada manajemen hati agar tidak berpacaran. Eh, Sesuai definisi sebelumnya, dapat dikatakan pacaran dilakukan atas dasar cinta. Orang yang sedang jatuh cinta umumnya ingin menyalurkan rasa cinta kepada orang yang dicintai. Berikut cara manajemen hati terhadap rasa cinta. Yang pertama, menyadari bahwa pacaran hukumnya haram dan memiliki dampak negatif yang mendapatkan dosa. Yang kedua, meyakini bahwa jodoh kita yang terbaik dan sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Tahu. Yang ketiga, kuatkan tekad untuk membahagiakan orang tua terlebih dahulu sebelum orang lain. Ini selanjutnya, D. Meraih keluarga berkah dalam pernikahan. Ciri keluarga berkah yakni merujuk kepada Al-Quran, cirinya sakinah, tentang dan tentram, mawadah penuh cinta, rahmah diliputi kasih. Menurut Kusnaini 2006, ciri keluarga berkah ditandai dengan meningkatnya kualitas keimanan para anggota keluarga tersebut, berkembangnya kualitas pribadi dari tiap anggota keluarga menuju kebaikan, serta bertambah bijak dan membawa kebaikan dan anak-anak soleha. Nah, untuk upaya meraih keluarga berkah secara garis besar, yaitu yang pertama ada A sebelum menikah. Satu, menata niat menikah karena meraih ridho Allah. Dua, tidak pacaran dan mencari calon pendamping melalui ta'aruf. Yang ketiga, menyiapkan diri secara fisik, psikis, dan ilmu berumah tangga. Atau yang keempat, bermusyawarah dengan orang tua agar memperoleh restu. Nah, saat menjalani kehidupan berumah tangga, yang pertama, mempertahankan motivasi bahwa menikah adalah menjalankan ibadah. Yang kedua, menjadikan ridho Allah sebagai pedoman berumah tangga. Yang ketiga, suami istri menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, lalu memperlakukan pasangan dengan ma'ruf atau baik. Yang kelima, membiasakan bersikap sabar dan syukur. Enam, saling terbuka dalam berbagai urusan. Dan yang terakhir, bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, belakangan ini banyak sekali tentang kontroversial pernikahan. Di PPT kali ini kami meng-highlight ada 3 kontroversial, yaitu yang pertama, nikah dalam kondisi hamil. Dalam sabda Rasulullah SAW, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menuangkan maninya pada tanaman orang lain. Hadis riwayat Abu Daud.
Gimana maksudnya bahwa wanita hamil hanya boleh maaf sebentar. Hanya boleh dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya dan pada KHI disebutkan juga perkawinannya dapat dilangsungkan tanpa menunggu anak itu lahir dan tidak perlu ada perkawinan ulang setelah anak tersebut lahir. Lalu yang kedua ada tentang nikah beda agama. Menurut mayoritas ulama dan MUI dengan dasar Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 menyatakan bahwa hukumnya adalah haram. Menurut beberapa ulama dengan dasar Quran Surat Al-Maidah ayat 5 menyatakan bahwa makruh dan mubah dengan syarat hanya lelaki muslim yang boleh menikahi wanita ahlul kitab yang tidak pernah melakukan maksiat. Lalu yang ketiga ada menikah mut'ah. Nikah mut'ah yaitu seorang pria menikahi seorang wanita sampai jangka waktu tertentu dengan memberikan mahar sesuatu tertentu dan jika waktunya telah habis, maka wanita itu terpisah dari pria itu tanpa talak atau cerai. Wanita tersebut harus beristibra dan tidak ada hak waris antara keduanya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.